Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala warattilil qur'ana tartila. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudariku, insyaallah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada malam ini dalam ilmu tajwid. Mari kita membuka surah Al-Baqarah ayat 89 ya. Surah Al-Baqarah ayat 89. Walamma ja'ahum kitabun min indillah. Bapak Ibu yang saya hormati, selawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langkah awal kita pelajari ilmu tajwid, setelah kita memahami hukum-hukumnya, memahami sifat-sifat huruf, dan memahami makharijul huruf atau fasaha, maka selanjutnya ke depan insyaallah kita akan bisa langsung akan mampu mentadabburi Al-Quran. Ya, salah satu jalan untuk mentadabburi Al-Quran yang paling utama harus kita pahami adalah bagaimana hukum-hukum bacaan yang disebut dengan ilmu tajwid. Kemudian setelah itu sangat berkaitan dengan buku yang disebut dengan Asbabun Nuzul. Ya, kita bisa kaji sebab-sebab turunnya ayat itu, sebab-sebab turunnya ayat itu, ya ditunjang dengan di sini nama-nama surahnya, ya. Kemudian langkah awal yang harus kita lakukan adalah untuk memahami ini. Ya, kita pahami dulu ilmu tajwid, kemudian kita masuk dengan mentadabburi Al-Quran. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mengulas satu persatu. Yang pertama adalah walamma ya
Walamma ini mim yang bertasdid, maka wajib hukumnya kita gunnah didengun. Walamma itu walamma, yaitu mim yang bertasdid hukumnya wajib digunnah didengun. Walamma ja'ahum kitabun min indillah. Ja itu panjangnya 6 harkat, kemudian ahum mim mati ketemu dengan ka, ya mim mati ketemu dengan ka, ja'ahum ki, ya ja'ahum ki itu hukumnya adalah izhar syafawi, artinya bahwa wajib hukumnya mim yang bersukun itu harus di bacaan yang jelas dan terang, ya seperti ja'ahum kitab, hum kitabum min, kitabun itu dhammatain barisnya bun, ya dhammatain bertemu dengan mim, ya dhammatain bertemu dengan mim, ini hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah, artinya bahwa harus diidghamkan dhammatain itu dimasukkan ke dalam hurufnya mim, ya jadi kedengarannya adalah bertasdid dan berdengun, ditekan kembali kepada bunyi mim. Ja'ahum kitabum min, kitabum min nun mati ketemu dengan a, ya kitabum min indi, ya nun mati ketemu dengan a itu hukumnya adalah izhar. Jadi nun matinya itu nun sukunnya harus dibaca terang dan jelas. Contohnya min indi, tidak boleh dibaca min indi, tapi harus cepat, jelas, terang dan cepat, ya seperti min indillah, nun mati ketemu dengan da, indi ada nun sukun di situ a, kemudian nun mati, kemudian da, bacaannya indi, indi nun mati ketemu dengan da, itu hukumnya adalah ikhfa. Kalau hukumnya ikhfa, jadi bacaannya harus dibaca dengan samar, seperti inda, inda, ya samar juga itu ada dengun sedikit, tapi dengun itu tidak boleh terlalu panjang, ya seperti indi, tidak boleh baca indi, ya bukan indi, ya tapi ada lebih terang apa suara samarnya, ya indillahi, ini lafdzul jalalah, indillahi tipis, ya tidak boleh dibaca tebal, indillahi, ya itu harus tipis. Kenapa? Sebelum huruf lafdzul jalalah itu diawali oleh huruf yang berbaris kasrah. Jadi min indillahi, kemudian musaddiqul li, ya ini musaddiqul li kun, ya ini baris dhammatain bertemu dengan lah, ya hurufnya idgham bila gunnah ada 2, la dan ro, ya ini salah satu hukumnya adalah idgham bila gunnah. Kalau idgham bila gunnah itu tidak boleh dipanjangkan dan tidak boleh didengunkan, ya contohnya musaddiqul
lima musaddiqul li, tidak boleh didengun. Jangan dibaca musaddiqul li, tidak ada suara hidung di situ. Ya, karena kalau ada suara hidung maka itu hasil bacaannya adalah otomatis dengung. Padahal di sini tidak boleh didengunkan karena idgham dimasukkan dhammatan itu dimasukkan, idgham dimasukkan ke dalam huruf la li. Kemudian bila itu jangan, tidak boleh. Gunnah tidak boleh didengunkan. Jadi kalau tidak boleh didengunkan, jadi bacaannya adalah musaddiqul li, ya, musaddiqul lima ma'ahum. Ya, hati-hati jangan baca musaddiqul li, ya, jangan pernah keluar suara di hidung, ya, tapi cukup di mulut, ya. Jadi bacaannya adalah musaddiqul li, ya, musaddiqul li, tidak boleh dibaca musaddiqul li, ya, hati-hati. Bedakan idgham bila dan idgham bigunna. Kemudian selanjutnya wa kanu min qablu, ya, min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Ya, kita kembali lihat lagi min qablu, nun mati ketemu dengan qa. Min bacaannya min qablu. Bacaannya min qablu, ya. Kemudian dimasuki oleh hukum ikhfa. Yang mana hukum ikhfa di situ nun mati ketemu dengan qa. Kenapa disebut dengan hukum ikhfa? Karena ini qa adalah salah satu hurufnya ikhfa. Hurufnya ikhfa itu ada 15. Nah, jadi salah satunya ini huruf qa. Kalau nun mati ketemu dengan salah satu hurufnya ikhfa, maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Cara bacaannya harus disamarkan. Jadi kalau disamarkan seperti ini. Milqa, milqa, tidak boleh baca minqa, tapi ada samar. Milqadalu, milqadalu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Gitu. Ya. Papa di samping kita tahsin tilawah, ya. Tahsin tilawah, belajar membaca Al-Qur'an kemudian kita baca berdasarkan dengan tilawah, tidak apa-apa. Jadi nun mati ketemu dengan qol itu hukumnya adalah ikhfa. Cara bacaannya adalah disamarkan. Min qablu. Qablu itu ada huruf bah. Ada huruf bah mati. Huruf bah itu pas di tengah kata. Qablu. Ya, qablu. Jadi ini huruf qalqalah ini harus dibunyikan. Bah mati, dal mati, qaf mati, jah mati. Itu dibunyikan semua. Nah, kalau kita mau pahami status qalqalah sugrah atau qalqalah besar, tergantung tempatnya qalqalah itu di mana. Nah, seperti min qablu, ada yang disebut dengan qalqalah sugrah dan ada yang disebut dengan qalqalah kubra. Apakah bah ini termasuk qalqalah sugrah atau qalqalah kubra? Jawabannya adalah ini termasuk qalqalah sugrah. Kenapa? Karena qalqalah sugrah itu, huruf qalqalah itu berada pada pertengahan huruf, pertengahan kata. Yang mana dimaksud pertengahan kata di situ adalah qablu. Setelah ba itu masih ada huruf sebelum ba, qablu. Nah, ini disebut dengan
qalqalah sugra. Kecuali kalau bah ini sudah berada pada akhir kata atau ada tanda wakaf untuk berhenti, maka itu hukumnya disebut dengan qalqalah kubra. Contohnya seperti kalau kita ambil contoh min qab, bah yang terakhir. Ya, kita ambil contoh Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu qalqalah kubra karena sudah berada pada akhir kata atau kalimat atau ada tanda wakaf atau tanda berhenti. Nah, itu Bapak Ibu, saudara-saudariku insyaallah dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya adalah yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Ya. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma falamma itu mim yang bertasdid. Kalau mim yang bertasdid itu wajib hukumnya diguna. Ya, wajib hukumnya diguna, artinya didengunkan. Yang mana didengunkan adalah nun yang bertasdid, kemudian mim yang bertasdid. Nah, seperti contoh kita temukan, falamma itu ma, falamma yang namanya dengun itu di hidung lahirnya suara dengun itu. Ya, jadi falamma ja'ahum, janya ini tanda panjang itu 6 harkat atau 6 hitungan jari-jari. Ya, maksudnya 6 hitungan jari-jari, prakteknya begini. Ja'ahum, ja'ahum, itu ja'ahum. Ya, tidak boleh cepat. Ja'ahum, harus sesuai dengan target. Karena itu namanya, itu salah satu hukum yang harus disesuaikan, berapa target panjangnya dan berapa sesungguhnya tekanannya. Itu ada standar hukum istilahnya. Kemudian ja'ahum ma, ini humma, mim mati ketemu dengan mim yang hidup. Ya, bagaimana cara bacaannya atau apa hukumnya? Mim mati ketemu dengan mim yang hidup atau mim yang berbaris. Maka hukumnya di dalam ilmu tajwid itu disebut dengan idgham mimi. Bagaimana cara bacaannya? Itu kalau idgham mimi, di idgham artinya dimasukkan. Yang mana dimasukkan adalah mim yang mati ini dimasukkan ke dalam mim yang hidup, digabung istilahnya, dileburkan istilahnya, sehingga melahirkan tasdid pada mim yang kedua. Jadi ada tekanan di sana. Nah, kemudian bibir dalam keadaan tertutup, ya, berdengung. Contohnya, ya, ja'ahum ma, ja'ahum ma afu, roknya itu tebal, ya, jangan terlalu itu jangan terlalu bergetar. Nah, seperti jangan terlalu seperti ini, ma'arafu, ya, ma'arafu, ya. Kemudian kafaru bih, kalau berhenti, kalau bacaannya adalah ma'arafu kafaru bihi, itu hinya panjang. Ya, kalau disambung otomatis panjang. Kafaru bihi fala'natu. Tapi kalau berhenti pada kafaru bihi, maka dibaca adalah ma'afu kafaru bi. Itu
kafaru bi, tidak boleh lagi kafaru bihi. Kalau dibaca kafaru bihi itu langsung disambung. Ya, tapi kalau berhenti di situ karena ada tanda wakaf, maka bacaannya adalah kafarubi. Nah, itu. Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimakumullah, kemudian selanjutnya adalah fala'natullahi. Ya. Fala'natullahi 'alal kafirin. Ya. Fala'natu. Ya. Itu lafdzul jalalah ini tebal, bacaannya sebutannya tebal. Fala'natullah, Allah. Kenapa tebal? Karena huruf yang sebelum lafdzul jalalah, sebelum Allah itu ada huruf yang berbaris atas atau dhamma. Yang mana dimaksud di situ huruf yang berbaris atas atau dhamma adalah tu. Fala'natu itu berbaris atas tu. Kemudian Allahi. Nah, disambung mewujudkan sebuah bacaan atau penyebutan yang tebal pada huruf lafdzul jalalah. Jadi tebalnya adalah fala'anatullah. Coba kita rubah. Kalau tu ini kita jadikan berbaris bawah ti. Apakah lafdzul jalalah ini tebal atau kecil? Tipis. Coba kita perhatikan tepat atau tidak. Coba mohon maaf sebelumnya memang tidak ada bacaan dalam Al-Quran, tapi ini sekedar contoh. Fala'natillahi. Kalau kita tebalkan fala'natillahu, itu seakan-akan tidak pas dan tidak ketemu. Nah, otomatis bacaannya adalah harus ditipiskan. Kalau huruf sebelum lafdzul jalal itu berbaris kasrah, kita rubah tadi menjadi fala'nati, otomatis lafdzul jalalahnya adalah tipis. Fala'natillahi. Ya. Fala'natullahi itu tebal. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimakumullah. Ya, fala'natullahi 'alal kafirin. Ya, bi hamzah. Jangan baca bi samashtah. Ya, ini itu namanya makharijul huruf. Tempat keluarnya huruf itu sesungguhnya di mana, sehingga melahirkan sesuatu yang bisa membuat orang itu akan menjadi enak kedengaran, menjadikan orang senang. Maka dengan kesenangan yang lahir itu, itulah yang nantinya akan memotivasi orang-orang itu akan semangat untuk ikut beribadah. Ya. Bi samash tarau, ya. Bi samash tarau ro-nya tebal. Tarau bihi. Ya. Bihi ini 6 harkat. Bihi anfusahum. Anfu. Nun mati ketemu dengan fah. Anfu. Bacaannya anfu. Akan tetapi dimasuki oleh hukum ikhfa. Kenapa hukum ikhfa? Karena ikhfa ini adalah salah satu hurufnya adalah ikhfa. Ya, nun mati ketemu dengan fah. Jadi bacaannya adalah harus disamar. Ya. Anfusahum. Ya. Anfusahum. Ayyak. Nun mati ketemu dengan ya. Ya. Ayyak. Ayyak furu bihi. Ya. Ayyak furu bima anzalallahu ya. Ya. Anzalallahu kita sudah pahami. Anzalallahu, Allahnya tebal. Ya, bayan nun iyan itu yan barisnya adalah baris dua atas. Yan. Setelah yan baris dua atas ada huruf alif a. Ya, bayan
bacaan yan ini harus dibaca jelas dan terang. Kenapa? Karena hukumnya adalah izhar. Ya, hukumnya izhar. Kenapa hukumnya izhar? Karena setelah baris dua atas ada huruf alif. Alif ini adalah salah satu hurufnya izhar. Ya, alif persamaannya adalah hamzah. Ya, a. Tuh. Jadi bacaannya adalah baghyan ay. Ya. Baghyan أن ينزل الله من فضل من mati ketemu dengan fa min fadlihi ala man yasha'u min ibad ya min ibadi. Kemudian فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Ya, baik Bapak Ibu, sampai disinilah pertemuan singkat kita pada malam ini terkait dengan cara membaca Al-Quran berdasarkan dengan hukum-hukumnya yang disebut dengan ilmu tajwid. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita sekalian. Kami kembali pesankan kepada Bapak Ibu bahwa ini salah satu ilmu yang sesungguhnya sangat penting yang harus kita pelajari sama-sama. Karena dengan ilmu ini satu huruf kita pelajari akan mewujudkan sebuah pahala yang luar biasa. Ya, 1 kali sekian huruf kita baca, ya, itu wujudnya akan sekian pahala yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang terkait masalah makna yang terkandung di dalamnya cukup luar biasa, karena dengan ilmu hukum-hukumnya itu akan mampu mewujudkan sebuah bacaan yang baik, indah, bagus, dan mewujudkan sebuah makna yang secara pasti karena berdasarkan dengan hukum-hukum, sehingga tidak berubahlah arti daripada kata yang kita baca itu terkait dengan Al-Quran itu sendiri, sehingga dengan kalimat yang tepat maka sesungguhnya juga pun kita mengkaji, mencari makna yang dikandung. Kemudian kita kembalikan lagi asbabun nusulnya dengan ayat itu berdasarkan dengan hukum-hukumnya, artinya insya Allah maka lahirlah makna yang luar biasa. Maka dengan semuanya itu akan wujudnya akan menjadi berkah kepada kita semua, baik kepada diri dan lebih-lebih kepada orang lain. Sesungguhnya kita harus amalkan di tengah-tengah orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, cukup demikian pertemuan singkat kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Jika ada kebenaran, alhamdulillah, kemungkinan besar itu datang dari Allah, dan kesalahan, kesanggupan dan kemampuan kami sebagai manusia biasa, al-insanu al-insanu al-khatai wa nisyan. Sesungguhnya manusia adalah tidak luput daripada kesalahan dan hilaf, dan sebagai manusia sesungguhnya. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.